Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 52. Mbok Yem sudah seperti orang tua kedua baginya. Dengan ketulusan wanita yang kini beranjak tua itu telah merawat dan mengasuh Sarah dari kecil. Bahkan semua nilai moral tentang kehidupan, Mbok Yem telah begitu banyak menanamkan padanya. Sarah merasa dia bisa berada di jalan lurus dalam masa remajanya meski dia hidup dalam perasaan terbuang. Tentu saja karena jasa Mbok Yem. Mereka menghadap meja makan besar, mengobrol dengan riang. Raka secara khusus telah mendatangkan koki untuk membuat perjamuan makan istimewa ini. Sebenarnya kalian tidak perlu pindah. Mama masih saja merasa keberatan dengan kepindahan Sarah dan Raka. Apalagi Rae kemudian tidak lagi bisa tiap hari bersamanya. Mama pasti kangen sama Rae. Lanjut Mama lagi dengan nada sedih. Mama dan Papa saja yang pindah kemari, tawar Raka, sembari melirik sang mama yang ada di seberang meja. Rumah yang di sana bagaimana? Kalau kami pindah juga, Mama manyun. Kami akan sering pulang ke rumah Mama. Sarah menengahi sambil menyelesaikan makannya, menutup dengan diset. Sudahlah, Sar, Mama tidak apa-apa. Mama memang begitu juga waktu kami pindah dulu. Seloroh Edgar sambil mengerling pada mamanya. Iya, mamamu ini. Jangan diambil hati. Papa menyenggol sang istri yang duduk di sampingnya. Mama tahu kalian sudah dewasa. Suatu saat pasti ingin hidup mandiri. Ingin menjadi lebih bertanggung jawab dalam rumah tangga tanpa terlalu dicampuri oleh orang tua. Suatu saat setiap anak akan pergi. Hanya orang tua yang tetap tinggal. Seperti itulah hukumnya. Tak ada yang salah. Semuanya memang seharusnya begitu karena jika anak selalu berada bersama orang tua, mereka tak pernah merasa menjadi orang dewasa sepenuhnya. Tapi setiap orang tua tak pernah benar bisa sukarela melepas anak mereka. Tetap saja Mama merasa berat. Suara Mama begitu rendah. Dia mengeluarkan apa yang menghimpit dadanya. Ma, ini hanya pindah rumah. Masih dalam satu kota. Kalau Mama mau, kami akan setiap hari akan menjenguk Mama. Raka meraih tangan mamanya. Kadang kami akan menginap di rumah Mama seperti biasa. Ma, Lila angkat bicara. Dia tak tega melihat kemuraman di wajah Mama mertuanya itu. Setelah selesai acara makan malam bersama itu, mereka pindah ke ruang keluarga. Papa Sarah dan Papa Raka serta Edgar dan Raka terlibat pembicaraan mengenai pekerjaan dan bisnis seperti biasa. Sementara Mama, Sarah dan Lila sibuk bermain dengan anak-anak. Usia Dylan terpaut 1 tahun dengan Rae. Sehingga bocah yang sudah bisa berjalan bahkan berlari ini begitu penasaran dengan Rae yang baru bisa duduk dan merangkak itu. Jika tidak diperhatikan, maka mungkin saja dia akan menyeret sang adik untuk bisa berjalan bersamanya. Setelah Edgar, Lila dan kedua buah hatinya pulang mengingat Desi sekolah pagi harinya, Mama dan Papa Raka juga memutuskan untuk pulang. Karena besok pagi, Papa Raka mempunyai janji temu dengan salah satu kolega bisnisnya sambil olahraga golf. Di ruang keluarga itu, hanya ada Papa Sarah, Raka dan Sarah beserta Rae yang kini tertidur di pangkuan Sarah. Papa menginap di sini saja, daripada balik ke villa. Di sana Papa sendiri, kata Sarah. Papa Sarah menyetujuinya. Dia merasa tidak punya kesibukan yang mengharuskannya segera pulang. Putusan sidang cerai Papa dan Mama Sarah dijadwalkan 3 hari lagi. Setelah beberapa kali mediasi dan sempat tertunda seminggu dari jadwal karena dia meminta draft tambahan dalam proses pra-pengabulan perceraian. Dan semua masalah itu menjadi rumit memang tidak jauh dari harta dan aset. Papa dan Mama Sarah tidak lagi serumah. Mamanya tetap tinggal di rumah mereka yang lama bersama Sally sementara papanya pindah ke villa keluarga. Mereka mempunyai beberapa rumah memang baik di dalam kota maupun di luar daerah.
Tapi sepertinya Papa Sarah tak mau ambil pusing lagi. Awalnya Papa Sarah ingin memasukkan Sarah di dalam salah satu penerima warisan, tetapi hal ini ditentang keras oleh Mama dan Sally. Mereka menganggap Sarah tak berhak atas harta keluarga, karena hanya anak angkat saja. Sudahlah, Pak, jangan terlalu difikirkan. Nanti Papa sakit, hibur Sarah. Papa minta maaf tak bisa memperjuangkan hakmu, Sarah, keluh papanya. Papa, aku telah memiliki semua hal yang kuharapkan di dunia ini dan Tuhan telah memberiku lebih dari cukup. Tak ada yang kuinginkan lagi. Sarah memandang sesaat pada suaminya dengan senyum lebar. Ya, aku juga tak akan membiarkan istriku kekurangan. Pa, tidak perlu khawatir, sahut Raka. Mamamu meminta setengah dari saham yang dimiliki Papa pada perusahaan. Papa Sarah menghela nafas. Dia benar ingin membuat Papa merasakan kehilangan yang banyak karena perceraian ini. Sarah dan Raka saling pandang. Sekarang Raka sedikit khawatir. Jika Mama Sarah ikut andil dalam perusahaan, dia bisa mengacaukan apa yang telah dibangun selama ini. Papa tahu jika Mita terlibat dalam perusahaan, dia pasti membuat keputusan yang berbenturan dengan pemegang saham yang lain. Ini tidak baik. Papa menghela nafas sekali lagi. Dia sungguh sulit membayangkan jika 30% dari kepemilikan saham itu dimiliki oleh Mama Sarah. Papa mempunyai sebuah rencana setelah putusan sidang cerai, untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Tiba Papa Sarah menatap kepada dua orang anak menantunya itu yang disambut dengan keterkejutan Sarah dan Raka. Dari 60% saham yang dimiliki oleh keluarga Wijaya, 30%-nya mungkin akan diserahkan kepada mamamu sebagai pihak pemodal awal berdirinya perusahaan ini. Dan 30% saham yang kumiliki sisanya, akan kuberikan kepada Sarah. Sarah dan Raka saling pandang. Mereka sama terkesiap mendengar apa yang disampaikan oleh Papa Sarah. Papa, aku tidak bisa menerimanya. Sarah gelengkan kepalanya. Sarah, tentang pelimpahan saham ini, bukan semata karena Papa merasa bersalah padamu atas semua yang telah kamu alami. Tetapi Papa ingin kamu menolong papamu ini sekali lagi. Mata tua yang lelah itu berbinar menatap Sarah. Apa maksud ayah? Tolong, bebaskan Papa dari semua hal yang berhubungan dengan mamamu. Berpuluh tahun Papa menikah dengannya tidak lebih hanya hidup sebagai seorang hukuman baginya. Dia tak pernah benar mencintaiku. Dia selalu berusaha mendominasiku sepanjang hidup. Bernafas di bawah tekanannya hanya karena dia merasa berhak atas hidup Papa. Papa Sarah menarik nafasnya yang berat. Sarah diam tak berkata. Tapi matanya tak bisa lepas dari orang tua yang telah membesarkannya itu meski di bawah tekanan mama angkatnya. Sarah sangat tahu. Papanya ini tulus menyayangi Sarah. Hanya saja dia tak berdaya. Rasanya menjadi terlalu lelah untuk terus-terus begini. Karena itulah Papa sekali lagi memintamu berkorban satu hal meskipun itu sebenarnya tak pantas Papa lakukan. Angkatlah beban papamu ini. Lanjutnya dengan suara bergetar. Bagaimana aku bisa menolong Papa? Sarah bertanya dengan tatapan pilu melihat betapa tersiratnya penderitaan di raut wajah papanya itu. Dengan menggantikan Papa sebagai pemegang saham 30% yang kumiliki, Papa ingin Sarah menjadi pengganti Papa dalam dewan direksi perusahaan. Dua bulir bening jatuh lewat sudut matanya. Betapa berat beban yang kini dialaminya. Tapi, Papa dari suamiku adalah pemilik 40% saham yang lain. Aku tidak bisa duduk dengan mertuaku pada kursi yang sama. Sarah menjawab sang Papa. Jika dia mengambil pelimpahan ini maka secara harfiah, suaminya sendiri bahkan berada di bawahnya. Dewan direksi perusahaan mereka selama ini dipegang oleh dua orang pemilik saham yaitu Papa Sarah dan Papa Raka. Mereka adalah dewan direksi tertinggi. Sementara Raka dan Edgar ditunjuk oleh Dewan Direksi sebagai CEO, Chief Executive Officer, dan Presiden Direktur yang secara umum.
bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan strategi tingkat tinggi, pembuat keputusan perusahaan, pengelola operasional perusahaan, dan sumber daya perusahaan secara keseluruhan, yang tentu saja pada akhirnya harus merujuk pada persetujuan dewan direksi yaitu pemegang saham perusahaan. Jika demikian, bukankah Sarah akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada suaminya? Seperti yang diketahui bersama Rudyat, Wijaya Group ini dimiliki oleh dua keluarga besar. 60% saham dipegang oleh keluarga Wijaya sementara 40%-nya adalah milik keluarga Rudyat. Mama angkat Sarah ternyata menuntut 30% saham perusahaan untuk menjadi miliknya, di luar harta gono gini yang diributkannya pada pra-pengadilan putusan cerai. Jika Mama Sarah memiliki 30% saham itu maka dia berhak berada di dewan direksi perusahaan. Tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan perkembangan bisnis ke depannya. Jika ternyata Mama Sarah bukan orang yang bisa diajak untuk duduk bersama dalam pekerjaan, Papa bisa menjual saham Papa jika Papa benar ingin pensiun. Sarah berucap dengan nada sedikit ragu. Menjual saham perusahaan tidak terlalu baik terhadap tingkat kepercayaan klien dan juga iklim intern perusahaan. Tapi andai hanya dipindah namakan padamu, yang diketahui umum sebagai keluarga pemilik maka tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti. Papa bisa menjualnya kepada Papa Raka. Sarah menoleh pada Raka yang hanya diam mendengarkan. Dijual ataupun tidak, pada akhirnya perusahaan ini tidak akan menjadi milik keluarga Wijaya, sahut Papa Sarah. Tapi perusahaan ini akan hancur jika salah satu penasehat di dalamnya adalah mamamu karena Papa sadar tidak akan bisa berdiri bersama sama dengan mamamu menjadi rekan kerja setelah semua yang terjadi antara kami dan terlebih setelah perceraian kami. Papa Sarah menatap putri dari adiknya itu dengan raut sedih. Papa masih berharap keluarga Rudyat bisa tetap memimpin perusahaan ini sampai akhir. Karena kami telah merintisnya bersama sama dari awal dengan susah payah. Papa Sarah sekali lagi menarik nafas. Karena itulah, aku menyerahkan sisa saham yang kumiliki di bawah kepemilikanmu. Karena hanya kamulah yang bisa menghadapi mamamu itu. Dalam kebijakan dan kemampuanmu, perusahaan ini akan baik saja sebagai milik keluarga Rudyat. Setidaknya di akhir masa hidupku, aku bisa melihatnya tetap sebagai bagian dari keluarga Wijaya di bawah namamu. Sarah tak bisa berkata apa. Sekarang dia mengerti dari awal papanya tak pernah berniat menjual kepemilikannya. Dia hanya ingin Sarah mengambil alih saham yang dimiliki mamanya itu untuk kembali lewat perantaraan Sarah. Seorang suami yang menderita dalam diamnya, berharap Sarah melepaskan dendam dan sakit hatinya untuk mereka berdua, yang telah ditindas oleh Mita meskipun dengan cara yang berbeda. Rapat komisaris Dewan Direksi dan CEO serta para manajer itu dilaksanakan di sebuah ruangan rapat gedung perusahaan Rudyat, Wijaya Group. Tepat seminggu setelah sidang perceraian Papa dan Mama Sarah, akhirnya mereka resmi berpisah, tanpa banyak drama karena masing-masing diwakilkan oleh pengacaranya. Papa Sarah sebagai pihak penggugat, tidak terlalu banyak berbicara, karena draft yang disepakati sudah jelas. Hampir 80% aset mereka menjadi milik mantan istrinya dan puterinya Sally. Sebagai anak angkat Sarah bahkan tidak disebutkan namanya di dalam penerima warisan secuil pun. Dan Sarah sendiri tidak mempermasalahkannya. Dia memiliki kehidupan yang layak bersama suaminya Raka dan 3 buah butik di kota berbeda hasil keringatnya sendiri. Sedikit pun tak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dari perceraian orang tua angkatnya itu. Papa Sarah hanya meminta 1 villa di Surabaya untuk tempat tinggalnya dan sebuah villa di Bali untuk tempatnya yang lain. Selebihnya dia hanya memegang sebuah deposito untuk hari tuanya dan kepemilikan saham 30% di Rudyat, Wijaya Group. Setelah 33 tahun pernikahannya dengannya Mita, dia mungkin kehilangan banyak dari hasil kerja kerasnya tapi dia merasa hidup lebih tenang. Beberapa minggu terakhir, setelah meninggalnya Winarta, dia hampir tak bisa memejamkan matanya.
saat memikirkan bagaimana istrinya itu tega melakukan hubungan terlarang dengan adiknya sendiri dan yang lebih dari itu, buah dari dosa mereka itu. Sarah telah menanggung penderitaan hampir seumur hidupnya dalam sakit hati pada ayah kandungnya serta kehilangan kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Banyak hal yang disesalinya dan tak mungkin diperbaiki. Tapi setidaknya dengan bercerai dengan Mita dia ingin menata hidup dan harga dirinya yang telah dijadikan Mita sebagai sandera dan permainannya. Pernikahan mereka hanyalah hubungan di atas kertas bahkan mungkin tanpa dilandasi cinta sedikit pun dari pihak Mita. Selama ini, Papa Sarah hanya merasa dirinya lah yang berjuang mempertahankan hubungan pernikahan mereka dengan selalu mengalah pada sikap keras sang istri yang kadang selalu ingin menang sendiri itu. Tapi sekarang, dia benar sudah lelah berjuang. Melepaskan semuanya mungkin lebih menenangkan. Suasana ruangan meeting tidak seperti biasanya karena pertemuan itu bersifat mendadak mengingat undangan yang diberikan khusus dari dua komisaris besar perusahaan, Pak Wijaya dan Pak Rudiat. Pada meja panjang itu terdapat kursi di kiri kanannya, yang telah ditempati oleh semua direktur cabang dari beberapa daerah. Mereka duduk rapi menunggu dengan sejuta pertanyaan di hati. Rapat ini di luar jadwal dan tak biasa. Di paling ujung meja di mana yang biasanya hanya ada dua kursi untuk Pak Wijaya dan Pak Rudiat sebagai pimpinan utama itu telah diletakkan 3 kursi. Tak ada yang benar tahu apa yang menjadi agenda pertemuan hari ini. Yang pertama muncul dari pintu ruang meeting sebagai jajaran eksekutif. Edgar. Senyumnya terlihat ramah pada semua orang. Dia memang terkenal lebih friendly bersama Raka di belakangnya. Dua bersaudara ini adalah bagian penting yang menjalankan perusahaan selama ini. Tak ada yang bisa langsung berhadapan dengan dua komisaris besar perusahaan itu jika tidak melalui mereka. Selamat pagi semuanya. Sapa Edgar disambut dengan berdirinya para direktur sebagai sikap hormat. Meskipun dua orang yang ini terbilang muda tapi mereka adalah orang penting di perusahaan besar ini. Raka sendiri hanya menganggukkan kepalanya. Nampak lebih tegang dari raut wajahnya. Dia seperti tahu apa yang akan terjadi. Setelah dua orang ini duduk di kursi mereka pada jajaran direktur. Tidak lama, Pak Rudiat Papa Raka masuk diikuti oleh Pak Wijaya Papa Sarah yang langsung mengambil tempat di kursi utama yang berjejer 3 itu. Dua orang petinggi ini menerima hormat dari semua orang. Silahkan duduk kembali. Pak Wijaya mempersilahkan semua untuk kembali duduk. Terima kasih telah hadir pada meeting hari ini. Meskipun di luar jadwal rapat Dewan Direksi tapi hari ini ada satu agenda penting yang ingin saya sampaikan. Pak Wijaya menarik nafasnya. Sesaat dia melirik pada Raka, yang tampak diam tanpa ekspresi. Yang disampaikan pada hari ini tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan kita secara umum. Tapi mengenai pengumuman resmi pemegang saham yang baru, yang akan duduk di kursi komisaris, yaitu Ibu Mita. Kalimat itu baru saja selesai. Mita. Mama angkat Sarah masuk dengan kepala terangkat dalam balutan pakaian krem dan putih. Senyum sinis dan sedikit pongah menghiasi bibirnya. Keterkejutan yang belum selesai atas pernyataan Pak Wijaya semakin menambah surprise ketika mereka tahu siapa orang baru yang akan duduk di kursi utama kosong itu. Yang tidak lain mantan istri Pak Wijaya. Bu Mita mengambil tempat. Duduk di sebelah Pak Wijaya dengan sikap yang tetap sama. Senyumnya terlihat benar sinis, menatap ke seluruh yang hadir di depannya. Apalagi kepada mantan suaminya Pak Wijaya. Seolah-olah dia tidak melihatnya. Terima kasih atas penyambutan ini. Saya rasa saya tidak perlu mengenalkan diri lebih lanjut. Dan perlu saya tambahkan, kenapa saya duduk di depan Anda semua karena saya adalah pemegang saham 30% di dalam perusahaan ini. Suara yang terdengar tegas itu memecah keterkejutan sesaat setelah dirinya masuk. Pak Rudiat menganggukkan kepalanya sedikit ketika mereka saling bertemu pandang sesaat. Sementara Raka segera membuang mukanya dengan pias kecut.
Dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan rasa tak sukanya pada perempuan setengah baya ini. Selamat bergandung Ibu Mita. Pak Rudiat nampak berusaha bersikap ramah meskipun respon yang diterimanya hanya sebuah senyum samar tak jelas. Perhatian semua yang hadir kini terpusat pada 3 orang yang duduk di depan mereka. Sebagai seorang pemegang saham resmi di dalam perusahaan, Ibu Mita akan mempunyai hak suara dalam rapat dewan direksi kita selanjutnya. Dan berhak mengetahui semua data di dalam perusahaan berikut akses yang diperlukan sesuai kepentingan bersama. Pak Rudiat berucap kemudian. Tiba Pak Wijaya yang duduk di sebelah Pak Rudiat memundurkan kursinya dan berdiri. Dan dalam kesempatan ini, saya juga mengumumkan secara resmi bahwa saya akan mundur sebagai salah satu komisaris utama dalam perusahaan ini. Kalimat itu disambut suara terkejut dari peserta meeting. Tak terkecuali Edgar dan Pak Rudiat yang tadinya nampak tenang. Bu Mita lebih terkejut lagi. Dia tak menyangka jika mantan suaminya itu mengambil keputusan sebesar ini. Dia meminta 30% saham perusahaan itu sebagai salah satu syarat cerai adalah supaya bisa setiap hari berhadapan dengan laki yang telah mempermalu dirinya itu. Sejuta dendam membuatnya mengumpul rencana untuk menghancurkan kehidupan Wijaya dengan kehadirannya. Bahkan kalau perlu dia akan menghancurkan orang lain, termasuk keluarga Rudiat yang sekarang sangat dibencinya itu. Dia sangat yakin, sisa 30% yang kini dipegang oleh mantan suaminya itu akan berpindah ke tangannya lambat laun di bawah tekanannya. Dengan memiliki lebih dari separuh saham perusahaan maka dia akan membuat Rudiat dan anaknya Raka yang dibencinya sampai ke tulang itu untuk bersimpuh di kakinya. Jika kamu mengundurkan diri, bagaimana dengan 30% saham yang berada di tanganmu? Bibir perempuan ini tersenyum licik. Dia yakin mantan suaminya ini benar keok di hadapannya. Bahkan sebelum dia memulai perang, dia telah kalah duluan. Tanpa perlu ribut, ternyata Wijaya telah mengaku kalah dan siap menyerahkan sisa saham yang dipegangnya kepada dirinya. Jika demikian, bukankah tanpa susah payah lagi, lebih dari setengah saham perusahaan adalah miliknya? Pak Wijaya terdiam sesaat. Matanya menyorot tajam pada mantan istrinya ini. Saya akan melepaskan 30% saham yang saya pegang pada orang baru yang akan menjadi salah satu dari komisaris utama hari ini. Bu Mita terkesiap mendengar apa yang diucapkan mantan suaminya itu selanjutnya. Silahkan masuk. Sekretaris Pak Wijaya. Ibu Dian membuka pintu ruangan itu sambil membungkukkan badannya sedikit. Suara sepatu heels yang bersentuhan dengan lantai terdengar berirama seperti detak jantung. Ketika seorang perempuan muda dalam balutan kemeja krem yang serasi dengan kulit putihnya terlihat rapi dan elegan, masuk ke dalam ruangan itu seperti tampilan seorang eksekutif yang berkelas. Siapapun menjadi terkesima termasuk Raka sendiri. Meskipun dia tahu Sarah akan tiba pagi ini tapi dia tak berkedip memandang istrinya itu bukan karena terkejut tapi terpesona dengan kecantikan dan karisma yang ditampilkan istrinya. Tetap saja dia tak pernah bisa berhenti untuk kagum pada sang istri. Edgar dan Pak Rudiat sudah tahu dari awal. Jadi mereka tidak menampakkan pias terkejut berlebihan seperti yang lain. Sarah, Bu Mita terbeliak kaget. Matanya nyalang seperti burung hantu menatap pada anak angkat yang sangat dibencinya ini. Sarah membungkukkan badannya kepada semua yang hadir, membiarkan semua mata tertuju padanya. Selamat pagi. Suaranya terdengar bening, begitu tenang seperti air. Sesaat matanya bersirobok pandang dengan sang suami yang duduk di jajaran direktur, sebagai CEO. Duduklah di kursi ini. Pak Wijaya mempersilahkan Sarah duduk, tepat di samping Bu Mita, di mana dia duduk sebelumnya. Sarah berjalan dengan langkah yang anggun dan senyum yang terkembang ramah. Membungkukkan badannya pada papanya, papa mertua dan terakhir kepada ibu angkatnya. Kemudian duduk di sana di bawah tatapan Bu Mita yang tak berkedip mengikuti setiap gerakannya. Ini adalah Ibu Sarah, yang akan menggantikan saya, sebagai salah satu komisaris di Rudiat, Wijaya Group.
Sarah berjalan dengan langkah yang anggun dan senyum yang terkembang ramah. Membungkukkan badannya pada papanya, papa mertua dan terakhir kepada ibu angkatnya. Kemudian duduk di sana di bawah tatapan Bu Mita yang tak berkedip mengikuti setiap gerakannya. Ini adalah Ibu Sarah, yang akan menggantikan saya, sebagai salah satu komisaris di Rudiat, Wijaya Group. Sarah melemparkan senyum tipis ke semua orang dengan gaya yang elegan, sambil menganggukkan kepalanya. Semua yang hadir masih dalam balutan kebingungan yang kentara di raut wajah masing-masing kecuali papa mertuanya, Edgar dan Raka tentunya yang telah tahu skenario di balik duduknya Sarah di kursi itu. Mereka mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada dua orang yang baru saja menduduki kursi komisaris itu. Dengan ini saya, Wijaya Setiawan, mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita dalam membangun perusahaan ini. Pengunduran diri saya, tidak di bawah tekanan siapapun. Saya hanya merasa, sudah waktunya saya pensiun. Tongkat estafet ini saya serahkan kepada putri saya, Sarah Wijaya. Pak Wijaya membungkukkan badannya. Dalam, menyembunyikan matanya yang tiba-tiba berkabut. Bersambung dulu ya teman-teman.